Karena dunia mua tuh berat banget sebenarnya. Oke, beratnya gimana? Coba. Persaingannya Mbak, ketat banget bawahnya. Dan jadi yang pernah itu sampai lupa makan, sampai hampir pingsan pernah. Karena double 2 tuh lokasinya jauh. 2018 itu momennya antara bahagia sama sedih banget. Bahagia karena udah nikah, terus sedihnya kan? Sedihnya kehilangan. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten lebih dekat. Nah, di konten kali ini aku ke sebuah kota yang tidak seperti kita biasanya, teman-teman. Kita kali ini ke Kediri dan bertemu dengan Mbak Jessica. Mbak Jessica ini salah satu owner dari Jessica Wedding Gallery. Ya, salah satu jujukan sing kayaknya recommended ya, sering direkomendasikan sama orang-orang di Kediri gitu buat wedding. Amin. Mbak Jessica apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat gitu ya? kan, sehat. Iya, sehat sih ya. Soalnya kan hari ini ikut podcast sama kita. Jadi hari ini tuh aku pengen tahu Mbak Jessica cerita gitu loh. Maksudnya cerita perjalanan karirnya dari awal tuh seperti apa? Karena pastinya ya, kalau sampai di titik yang seperti ini tuh pasti perjuangannya kan banyak banget ya. Iya, ya, cukup berat ya. Tapi Mbak Jessica ini emang dari dulu udah sekolah makeup apa pernah kerja di tempat lain dulu pertama? Kalau pertama kerja dulu, kerja pindah-pindah gitu, cari pengalaman. Terus abis itu kalau sekolah sih aku enggak ya, sekolah awal kayak kuliah gitu enggak. Aku otodidak dulu. Oke. Tapi dulu sebelum bikin make up kerja dulu ya berarti? Kerja dulu. Di mana? Kerja yang terakhir aja ya. Iya. Kalau diceritain panjang. Yang terakhir itu ada di Surabaya di rumah sakit swasta. Oke. Di rumah sakit bagian admin. Oke, di rumah sakit ya dulu tadi. Di rumah sakit. Kan di Surabaya kan UMR-nya bagus. Kenapa kau pilih pulang ke sini berarti? Karena dulu sebenarnya alasannya karena satu mau menikah. Oke. Kedua, itu karena aku dipindah bagian yang waktu aku kontrak itu belum pernah aku belum pernah aku pelajari gitu. Dan risikonya itu cukup tinggi, jadi aku memutuskan untuk mundur saja gitu. Oke, itu berarti tahun berapa itu? Sekitar tahun 2017 akhir. 2017 akhir, akhirnya ya udah memutuskan pulang, lamaran. Oke. Dengan alasan sebenarnya waktu itu resign tuh aku ngawur ya. Kenapa itu? Nyeplos aja gitu, mau nerusin usaha orang tua. Oke. Jadi ternyata berarti awalnya tuh asal aja ngomong asal, penting keluar aja. Penting keluar dulu, lamaran, terus akhirnya menikah ya kan berarti? Iya, menikah. Tapi setelah lamaran itu apakah memang sudah kepikiran buat bangun bisnis ini? Belum. Berarti gimana itu? Jadi aku menikah dulu. Menikah dulu tahun 2018. Menikah 2018 kan sebenarnya aku sama suami kan pulang merantau dari luar kota. Oh, dua-duanya sama-sama merantau. Jadi suamiku ke Jakarta, aku ke Surabaya itu. Pulang tuh kan bingung pekerjaan ya. Di sini tuh agak susah di Paris ini. Bingung cari pekerjaan, nggak ada yang cocok. Akhirnya ya sempat nganggur dulu. Padahal udah menikah itu. Jadi nggak ada uang, nggak punya uang sama sekali. Jadi buat cari kerja pun aku pinjem ke kakak ipar. Nah, biasanya misal kayak kasusnya kayak ini nih, banyak yang ngerasani ya. Iya, betul. Tapi gimana itu cara menghadapinya akhirnya? Ya aku merasa bodo amat sih sama orang-orang. Jadi ya udah aku jalani, cari-cari kerja nggak ada yang cocok. Akhirnya ya udahlah, aku bilang ke suami, aku tak ikut ibu aja. Ikut ibu rias. Jadi waktu itu make up kayak unyil-unyil gitu. Oh, adik-adik kecil ya? Kecil. Sama yang bawa kembar mayang itu biasanya. Iya. Jadi belajarnya di situ, didasari sama ibu, paling dasar lah gitu. Terus aku ngembangin tuh ke YouTube, lihat tutorial. Oke. Otodidak. Sekarang banyak banget sih emang ya tutorial di YouTube, dan itu membantu banget ya. Membantu banget sih. Cuma kadang kan tekniknya kadang kan ya beda ya, maksudnya nggak semua di-share gitu. Apalagi mantan mungkin beda banget ya. Iya, agak susah sih. Dulu tuh aku ke Bu, belum matanya kayak
kayak gini loh, ngenek loh kayak gitu kan. Oh iya tapi nggak ada perkembangan. Aku gemes loh Kak, ya kan. Aku belum berani waktu itu. Oke, terus akhirnya berapa bulan aku mulai debut makeup mantan tuh 2019. Baru berani setelah 1 tahun ya berarti ya belajar sama ibu ya. 2019 bulan Agustus, aku ingat banget tanggal 14 kalau nggak salah. Oke, itu pertama kali handle manten setelah 1 tahun. Pertama kali benar-benar tanganku sendiri. Biasanya kan masih collab sama ibu. Aku belum berani gitu. Terus ya udah, itu hasilnya aku post di Instagram. Ternyata banyak yang suka. Oke, waktu itu berarti Instagram pribadi ya, masih belum brand ini ya? Belum, masih pribadi, ngupload. Dulu itu malah Jessica Wedding Organizer kayak di FB malah. IG belum ada. Oke. Belum ada dulu. Kan IG kan 2000 berapa sih itu? 2020 ya? Iya, pertama kali. Yang pas viral-viralnya mungkin dipakai. Iya, itu sih. Jadi itu di lokal-lokalan gitu, terus di area maksudnya area Kepung kayak gitu. Oke, berarti nerima itu dan juga mungkin rekomendasi dari ibunya Samen juga ya, mungkin klien-kliennya. Oke, berarti 2019 ya berarti 2019. Makeup sendiri, terus akhirnya memutuskan untuk bikin brand sendiri. Itu tahunnya aku lupa deh, tahun berapa ya. Pokoknya sekitar 2000 Instagram itu udah mulai viral, aku coba bikin Instagram, terus aku upload kayak gitu. Itu berarti 2020 itu. Oke, dari situ gimana responnya? Dari situ responnya calon klien ya alhamdulillah sih banyak yang suka. Dulu tuh waktu itu masih ngebul banget, bold gitu makeupnya. Oke, gaya makeupnya gitu ya. Hitam, bulu mata tebel kayak gitu. Banyak yang suka. Terus akhirnya ngumpulin uang kan, dari job-job ngumpulin uang, habis itu aku kursus Kak. Oke. Iya, kan kayak kepercayaan konsumen kalau kursus kan, oh ya ada ilmunya daripada otodidak gitu kan. Gitu. Oke, berarti gitu waktu itu 2020 kursus, akhirnya itu belum bikin brandnya ya berarti ya? 2020 masih awal banget sih, masih berapa follower, masih baru banget. Kayaknya aku mulai kursus 2021 kayaknya ya. Oke, 2021 kursus untuk makeup pengantin. Iya, pengantin untuk pro. Oke. Tapi emang makeup pengantin itu susah banget ya, kayaknya. Kalau diawali sebenarnya nggak susah-susah banget sih, kalau harus telaten sih sebenarnya. Kayak gitu. Karena kan ada kayak apa paes gitu loh. Iya, kalau itu expertnya. Aku belum terlalu expert kalau paes. Paes, sanggul itu biasanya zaman dulu kayak ibu itu udah expert. Karena dulu harus bisa semua ya. Kalau sekarang kan makeup aja, hairdo-nya sendiri gitu kan. Oke, ya, yang lebih modern. Iya. Oke, 2021 memutuskan untuk apa? Tadi kursus terus akhirnya selesai kursus. Kapan? Selesai kursus, aku sebenarnya ada beberapa kursus. Yang pertama kali itu di Kediri sebenarnya. Di Kediri kursusnya boleh sebut gak sih coachnya? Iya boleh kalau boleh ya. Boleh ya. Coach pertama aku itu Mas Yusuf Mianto. Tahu ya, Muahid Kediri. Terima kasih Mas Yusuf. Kasih. Ya mungkin nonton ya. Iya mungkin nonton. Terima kasih Mas Yusuf. Oh pertama kali di situ berarti di Mas Yusuf. Di situ diajarin apa aja berarti? Diajarin kalau waktu dulu kan aku bold ya. Nah, aku minta, kamu mau makeup yang gimana? Ditanyain. Mau yang natural aja, Kak. Pengen belajar yang natural. Karena waktu itu kalau natural takut ya. Takut kurang medok. Dulu kan medok gitu. Sing manglingi kan biasanya kalau orang-orang itu ya. Iya. Terus habis itu, oh ya udah natural. Nah, aku belajarnya natural dari Mas Yusuf. Sampai sekarang malah natural terus ya. Oh iya. Tapi sekarang emang lagi hitsnya memang pengennya yang natural kayak artis-artis gitu ya. Iya. Tipis-tipis gitu. Iya, tipis-tipis tapi mangling gitu. Terus bingung lah akhirnya. Iya, makanya itu. Oke, habis itu setelah itu berarti ada beberapa sesi ini lagi ya, apa namanya? Kursus lagi ya? Iya, ada sampai terakhir kemarin bulan lalu apa ya? Gitu. Sampai sekarang masih belajar terus masih belajar terus. Kayak apa yang baru gitu aku pelajari. Dasarnya aja nanti aku kembangin sendiri, biasanya gitu. Terus momen di mana sampean mendapatkan
apa orderan apa ya kayak gitu orderan ya? Iya. Yang deal-dealan ya. Deal-dealan yang lumayan itu berarti mulai kapan? Mulai kapan ya? Mulai dore itu ada titik turning point-nya itu kapan? Mulai setelah kursus. Oke. Iya. Setelah kursus dari Mas Yusuf kan aku bikin portofolio. Nah, itu terlihat natural. Waktu itu banyak yang suka kan natural. Wah, ini natural nih, nggak ngebul banget, nggak hitam banget gitu. Nah, itu baru banyak dealing. Dari itu situ sih, ya? iya. Dari situ. Dari pertama itu. Dan akhirnya memperkuat Instagramnya. Iya, memperkuat Instagram. Dengan brand ini ya memang dari awal ya? Dari awal. Dari awal. Oke, dulu kan awalnya makeup, terus akhirnya merambah ke ini nih, baju ini apa? Enggak sih dari dulu. Dari dulu tuh sebenarnya ibu kan sudah ada ya baju-baju. Nah, aku makeup dulu, nanti kalau dapet hasil dari ngejob, baru aku beliin satu gitu. Jadi aku memang nabung dulu baru beli gitu. Oke. Sampai sekarang juga gitu. Sekarang. Dan sekarang alhamdulillah ya. Tapi kalau jujur ya, aku ngelihat kalau MUA udah selevel ini tuh udah proper banget loh. Maksudnya, alhamdulillah. Maksudnya recommended proper gitu. Jadi, iya. Akhirnya tapi sekarang kliennya sudah menyebar ke mana, Mbak? Aku paling jauh ke Klaten pernah. Wow. Sumpah? Iya. Beneran. Wow, Jawa Tengah. Katanya dari mana itu infonya ada MUA dari Kediri? Instagram. Oke. Dari Instagram cari-cari gitu. Kalau sekarang kan kayak suka banget ya, kayak make up Barbie gitu kan kayak jarang ya. Kadang Barbie-nya juga Barbie yang ya udah natural gitu aja. Kalau yang Barbie banget kan jarang. Jadi mungkin dia kepengen terus lihat IG-ku cocok ya sana. Akhirnya kalau setelah kalau pakai sosial media berarti klien bisa dari mana-mana ya. Aja bisa. Dari mana-mana. Kalau daerah Jawa Timur? Jawa Timur, Surabaya sering. Paling sering di Jombang. Katanya aku sampai kayak apa mau Jombang sih ini gitu. Padahal mau Kediri. Saking seringnya. Aku lebih sering ke Jombang daripada Kediri. Malahan ya? Malahan, iya. Jangan-jangan, Mas mau Jombang, ini Jombang deh Nek. Soalnya Masnya orang Jombang. Oh Jombang, iya. Berlaki nikah kok Mbak kayaknya. Oh iya. Nanti kontak sini ya. Boleh. Nanti diskon tenang aja. Itu loh yang penting. Oh malah dari Jombang. Kalau dari Tulungagung, Blitar? Tulungagung, Blitar kemarin ini Blitar baru berapa kali ya? 2 kali, 3 kali. Kalau Tulungagung pernah sih. Ya nggak banyak juga, ya 2 kali, 3 kali gitu. Kalau Mbak Jessica nih melihat dulu kan yo soro-sorone dulu belum dapat kerja terus bingung kerjaan padahal sudah nikah dulu terus sekarang alhamdulillah seperti ini gimana perasaannya? Perasaannya sih seneng banget, bangga lah ya, bisa bertahan karena dunia MUA tuh berat banget sebenarnya. Oke, beratnya gimana? Coba. Persaingannya Mbak, ketat banget bawahnya dan pokoknya banyak, berat banget. Jadi persaingannya tuh kadang ya tahu sendirilah ya dari yang modern sampai yang apa namanya tradisional. Apa gitu? Kalau MUA tuh biasanya gimana sih apa? Sikut-sikutan klien apa gimana? Enggak sih, biasanya ke harga. Biasanya ke harga. Terus ya itu kualitas. Kalau sekarang kan aku lebih senengnya tuh saingannya kualitas. Kalau dulu harga. Murah-murahan berarti dulu ya? Murah-murahan. Terus untuk yang dulu kan aku belum tahu ya kayak ini hitungannya gimana. Nah sekarang baru dihitung jadi oke lah ini worth it lah buat aku gitu. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga gitu. Sesuai lah sama yang produk-produkku kayak gitu. Tapi kalau sekarang Mbak Jessica di posisi sekarang terus melihat ke belakang gimana? Kalau melihat ke belakang terharu sih Mbak. Kayak nggak nyangka sih aku bisa gitu. Bisa bikin galeri ini, bisa sejauh ini gitu. Perjuangannya tuh luar biasa banget. Dulu yang titik paling terendahnya apa? Tadi kan belum detail tuh. Kalau misalnya boleh ceritain lebih detail lagi Kak. Titik terendah yaitu setelah menikah, 2000 sebenarnya sebelum menikah sih, 2018 itu momennya antara bahagia sama sedih banget. Bahagia karena udah nikah, terus sedihnya kan? Sedihnya kehilangan mertua. Jadi 40 hari mertua meninggal tuh aku nikah. 40 hari. Harusnya kan nggak boleh ya. Nah itu jadi suamiku kayak digelundung nih gitu loh Mbak. Digelundung nih? Kayak dibuang gitu loh. Kalau istilah Jawa ya, istilah Jawa gitu. Istilah Jawanya gitu. Karena baru meninggal ibunya. Jadi momennya waktu nikah itu ya kayak bahagianya dikit. Semua-semua doh wedi gitu ya. Kayak ya
sedih karena orang tua perempuan nggak ada yang mertua ya. Terus yang bapak mertuanya nggak boleh ikut. Jadi yang disungkem kakak kan sedih banget sih itu. Ya, waktu itu dia nikah. Sedih banget. Jadi titik berat sih. Terus setelah nikah gimana? Setelah nikah kehilangan bapak mertua. Jadi dua-duanya dari suami ya? Dua-duanya, iya, bapak mertua. Itu berat banget sebenarnya. Terus dari situ berarti memang harus at the end mandiri ya? Maksudnya suami dan juga sampean gitu waktu itu? Jadi aku emang berdua. Ini gimana biar bisa gini, ini gimana biar nggak gini, kayak gitu Mbak. Jadi aku sama suami, ya alhamdulillahnya suami tuh support banget. Support banget. Jadi kalau jangan gitu, ini gini ya. Jadi aku konsulnya sama suami. Kalau sendiri kan takutnya kita salah ya. Salah melangkah gitu. Jadi ya harus ada yang diajak bicara sih kalau dulu. Alhamdulillahnya suami bisa support dan juga bisa jadi partner ngobrol yang enak ya. Enggak yang cuek gitu. Itu sih, jadi poinnya kayaknya kalau setiap mau nikah kayak gitu ya Mbak. Iya, komunikasi sebenarnya ya. Komunikasi yang bagus. Oke, terus sekarang ternyata udah oke, tapi kalau sekarang nih MUA kan udah banyak ya. MUA kan kalau di Tulungagung juga di Kediri banyak, yang tadi juga ngomongin persaingan itu kan banyak. Emangnya bedanya Zessika Wedding Gallery ini sama yang lain apa sih? Kalau perbedaannya jujur aku nggak tahu, itu klien yang bisa menilai ya. Yang penting kita ngasih kualitas aja. Kualitasnya yang baik, yang bagus, itu bakal nanti kan manten punya temen. Teman lihat bagus, nanti manten iya ini awet ini lah, kayak gitu sih. Ini aku dari mulut ke mulut. Banyak sebenarnya klien aku itu temannya manten. Akhirnya gitu ya. Iya. Jadi dia lihat langsung malah jadi bridesmaid gitu. Lihat langsung malah di-link ke aku gitu. Malah, aduh aku lek rabi aku milih deh kayak gitu. Aku pengen. Akhirnya gitu. Oke. Terus berarti memang kalau Mbak Zessika ini top of kayak prioritasnya itu di kualitas. Jadi aku banyak MUA kan yang 23, 24, 27. Aku nggak berani. Dan itu yang nangani tanganku sendiri. Aku nggak punya tim. Soalnya beda tangan tuh beda hasil, Mbak. Ya, jadi aku memprioritaskan aku sendiri, harus aku. Apalagi? Jadi gimana? Jadi kalau misal double aku maksimal 2 kalau pagi. Itu pun aku batasi. Jadi biar kualitasnya biar tetap bagus, nggak asal-asalan gitu loh. Oke. Berarti salah satunya itu ya membatasi frekuensi make upin supaya semua klien bisa dapat hasil yang maksimal. Iya, hasil yang berkualitas. Gitu. Mantap. Ini jarang sih, soalnya kan biasanya, wih, lek akeh job wis ditopo ae gitu. Topo ae ben akeh duite gitu. Aku soalnya mikirnya kelangsungan ke depannya. Sekarang rame. Tapi hasilnya kalau nggak bagus nanti ke depannya takutku nggak long last gitu loh. Konsistensi. Konsisten. Itu sih, itu penting juga sih. Itu prinsip sih ya. Prinsip. Oke. Berarti sekarang fokusnya untuk mengembangkan bisnis ini di kualitas apa mau gimana kalau sekarang? Tetap kualitas, tetap nomor 1, kualitas, terus memberikan pokoknya yang terbaik lah. Nanti klien mau biasanya gaun-gaun ini requestan, ya udah aku beliin kayak gitu. Oke, tapi kalau sekarang gaun ini berarti bikinan sendiri apa? Enggak, ini aku pesen ya berarti ya. Pesen semua. Kadang kalau aku nggak punya ya udah aku pesenin gitu. Maunya yang gimana? Gitu. Tapi kalau gaun gini kalian boleh nggak sih kayak request gitu, Mbak aku di sini kayak nggak cocok, boleh minta tolong carikan yang gitu-gitu, biasanya gitu apa? Boleh, bisa, yang penting waktunya cukup. Biasanya kayak gini 1-2 bulan Mbak prosesnya. Iya, jadi yang penting waktunya cukup, nggak apa-apa kita buatin gitu. Kalau mau yang ready ya udah desainnya itu kalau mau kita belikan gitu. Kalau sekarang berarti fokusnya cukup di MUA sini atau di luar sana punya bisnis lain nggak sih Mbak? Kalau bisnis lain belum kepikiran ya, karena mikir MUA ini agak mumet juga. Lumayan mumet loh Mbak. Beneran? Mumet sih, kayaknya semua pekerjaan mumet ya. Tapi kalau mumetnya Mbak Zessika gimana? Mumetnya tuh kan apa? Handle-nya kan kalau di ini kan banyak ya. Biasanya aku dibantu admin sih, dibantu admin. Nah nanti mbak ini lah kayak gitu kan ya agak mumet. Sebenarnya dulu lebih mumet. Kalau sekarang aku batasi kayak terop udah
nggak bundling. Atau sekarang langsung ke sana konsul. Dulu itu handle sendiri loh Mbak, sampai nangis-nangis juga. Berarti kayak ala-ala ini ya, ala-ala apa sih? WO gitu ya? Iya, WO kampung cerman gitu. Iya. Selengkap itu akhirnya sama Terop juga. Ya habis itu ada kasus kan, aku kayaknya nggak kuat sih kalau harus handle Terop karena Terop A, B, C pun sama kasusnya. Ya, maksudnya ya ribet gitu lah. Nah kalau mau bundling lengkap bisa, tapi langsung konsul ke yang bersangkutan. Oke, gitu. jadi bukan Mbak Jessica sendiri berarti ya? Oh, baru gitu. tahu. Ternyata mumet gitu banget. ya. Mumet banget. Apalagi apa ya namanya jadwal, scheduling itu ya? Iya itu juga. Ya? Itu nata apa namanya waktu. Jamnya akadnya jam segini, satunya jam segini. Kita apa namanya perjalanan berapa jam? Itu mikir juga. Kalau pernah nggak sih satu hari itu sing hektik? Ada nggak, pernah nggak pengalaman terhektik selama ini? Iya pernah. Gimana itu pasti ceritanya? Jadi yang pernah itu sampai lupa makan, sampai hampir pingsan pernah. Karena double 2 tuh lokasinya jauh. Mana ya, Ngadiluwih sama mana ya ini? Singkai, 4 di Jombang Kafe. Hah? 4? Double 3. Double mantu. 3. Iya 3. Double 3 pernah. Mulai mereka jam 1 malam apa 12. Wah! Iya. Terus berangkatnya dari sini jam berapa itu? Jam 1 malam, tidak sempat tidur pasti. Jam 12. Itu berarti tidurnya jam 11. Jam 11? Iya, 1 jam. Berarti 1 jam aja ya tidurnya? Iya, aku tidurnya tuh 1 jam, 2 jam, paling lama tuh 4 jam. Itu kehidupan MUA ya teman-teman ya? Berat, ini juga berat. Turunnya lap-lapan. Turunnya lap-lapan, lap-lap. Iya, jadi lokasi ketiga waktu itu unduh mantu. Itu kan Mbak mantainya masih mandi. Nah itu aku sempetin tidur sih. Merem dulu. Aku tak tursik gitu. Oke. Iya. Ada kesempatan merem dulu. Kalau nggak gitu ngedrop. Iya. Pernah ngedrop banget juga pernah sih. MUA tapi gitu ya? Iya, berat. Makanya aku, waktu dulu tuh kadung nyemplung ya. Ternyata berat gitu. Tapi kadung nyemplung ya udahlah tenggelam sekalian, nggak apa-apa, dinikmati aja. Dinikmati. Dan sekarang juga alhamdulillah sudah. Iya, alhamdulillah. Toh hasilnya juga nggak mengkhianati hasil. Nah itu loh, yang penting kan itu toh, yang penting kan itu. Perjuangannya worth it gitu lah. Perjuangannya worth it. Oke, kalau pengalaman yang paling unik, paling aneh gitu, yang paling nyebelin deh, ada nggak sih? Aduh. Kita mendengar curhatan MUA ya di sini ya. Kalau yang paling nyebelin sih sebenarnya banyak. Apa ya Im? Aku nggak kepikiran sih sebenarnya. Nggak kepikiran sebenarnya, cuma ya. Saking menikmatinya kayaknya ya. Waktu hari kok gini sih, tapi ya udahlah, habis itu ya udah lupain gitu. Berarti ada komplain sedikit? Komplain sih ada pasti, karena kan kita nggak kerja sendiri ya, ada banyak pihak, jadi pasti ada miskom juga pasti ada. Tapi tetap dihadapi ya? Ya dihadapi ya, mau gimana, tetap dihadapi. Oke. Sekarang berarti fokus ke mengembangkan wedding gallery ini. Kalau kedepannya pengennya gimana? Kedepannya pengennya ya kalau bisa Kediri ini ada yang viral gitu loh Mbak. Aku ya nggak apa-apa. Amin. Masa ya Malang terus loh viral ya kan? Oh ya, Mua itu yang banyak Malang ya? Malang, viral ya? Khadijah. Nah, habis ini mungkin apa Jessica muka-muka ya. Ya semoga amin. Doa nggak nanti saya. Lantaran ada Tulung Agung ya semoga ya. Tulung Agung ya. Semoga. Semoga itu. Kalau kedepannya mau bikin bisnis lain atau apa? Enggak, fokus ini dulu? Fokus ini dulu, tapi nggak menutup kemungkinan ada mungkin suami gitu yang bisnis lain. Tapi ini fokus ini dulu sih. Fokus ini ya, dan semoga viral ke depannya. Amin. Kalau ngelihat dulu sama sekarang kan udah beda ya Mbak. Dulu perjuangannya sampai luar biasa. Terus sekarang melihat sekarang gimana? Pencapaiannya sudah sampai apa? Di taraf apa? Kalau pencapaian sih alhamdulillah dulu tuh belum punya mobil tuh sini bawa barang. Ada 3-4 sepeda motor. Jadi alhamdulillah sudah bisa punya mobil, terus bisa beli rumah, bisa bikin galeri ini. Terus bisa pencapaiannya aku senang banget bisa dipercaya jadi narasumber buat workshop gitu, udah pencapaian sih menurutku. Iya, itu kayaknya yang penting ya, menularkan ilmu ke yang lain, karena kan nggak cuma materi aja ya kayaknya ya kalau masalah pencapaian. Iya.
Jadi dipercaya jadi narasumber tuh seneng banget pencapaian. Terakhir deh Mbak, sebagai Iya. penutup, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman mungkin yang pengen berkecimpung di dunia make up juga mungkin? Yang penting pertama siap mental, itu yang paling utama sih. Yang kedua siap dana. Oke. Terus kita main sepenuh hati itu. Kadang soalnya kan mantan nggak mau tahu ya kalau kita capek, kita ngantuk, ya harus full senyum. Kadang kalau diem aja dikira marah, padahal nggak sebenarnya. Ngantuk. Harus stay in mood ya, harus Iya. stay in mood. Harus stay, terus ngajak ngobrol gitu. Tantangannya sebenarnya aku kan introvert ya, jadi ngajak ngobrol. Nanti kalau tektokannya enak ya kita ngobrol terus gitu. Ya, kuncinya itu ya. Kuncinya itu sebenarnya sama telaten latihan gitu, apa hal baru kita pelajari itu Oke, sih. dan nggak puas dengan Nggak satu puas, betul. satu yang kita sudah ekspor, terus akhirnya nggak mau ekspor Iya. yang lain. Oke, Yang penting belajar, nggak puas sama hasilnya pasti harus dikoreksi terus. harus dikoreksi. Iya, terus. kayak gitu. Kayak gitu teman-teman ya, yang mau jadi mua bisa Siap-siap. kontak-kontak. Mungkin kalau mau belajar boleh nggak sih? Bisa Bisa kita open banget. course. Oke, yang ke daerah Kediri ya. Ini soalnya podcastnya sebenarnya sampai ke Indonesia semuanya, insya Allah Bisa sih. kok. Bisa dari mana Besok aja. sampai Bisa. karaoke. Sampai Merauke, sampai Turki kan kemarin yang nonton. Oh ya. ya. Ada soalnya teman kita ada yang di sana. Tuh. Oke, Lewat jalur dalam ya. iya itu dia. Mbak Jessica, thank you Iya, ya udah mau sama-sama. cerita hari ini. Aku juga makasih banyak sudah mau dolan ke sini Iya, ya. pasti Ke ya. galeri kecil aku ini. Kita di krunya sekalian jalan-jalan. Iya. Iya. Di kantor terus suntuk. Oh, enak kan jalan-jalan. Iya, alhamdulillah dapat Iya, agak job di jauh. sini. Iya. Kalau misal ada info-info gitu langsung ke Instagramnya berarti ya. Iya, Berarti sudah ada Instagram. linknya di sana. Oke, teman-teman. Jadi kalau misal kepo sama make upnya Mbak Jessica dari yang lain-lain langsung follow Instagramnya. Namanya apa? Jessica Makeup. Jessica Make Up ya teman-teman, langsung di follow aja, jangan lupa. Dan aku mau ngucapin terima kasih Mbak, Sama-sama, aku juga Udah. makasih banyak. mau tanyain Iya, soal sama-sama. ceritanya. Aku juga senang bisa sharing Mm-mm. dulu pengalaman-pengalaman. Iya, dan semoga nanti ya Jessica wedding gallery viral. Amin. Amin, amin loh kabeh amin. Ini karena penontonnya di sini 50 juta Mbak. Oh iya, 50 juta. 50 Gelundung. juta tapi tinggal 5. Nolnya gelundung semua. Makasih. Iya, sama-sama. Dan makasih juga teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat nonton video-video lain, konten-konten lain di YouTube-nya Radar Tulungagung TV. Aku Intan dan Mbak Jessica. pamit dulu ya teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.